Wilujeng Sumping, dulur-dulur jadi tahu. Di episode kali ini, yang mudah-mudahan semuanya nggak menelan ludah sendiri karena kaget dan terperangah mendengar atau melihat serba-serbi kebiasaan meludah di berbagai belahan dunia yang fana ini. Pastinya kegiatan satu ini memang tidak pantas kalau dilakukan di area publik. Tapi, di beberapa negara, meludah ini kadang menjadi hal yang pantas dan sopan dilakukan. Atau jadi sebuah ritual. Gak berlama-lama lagi, mari rame-rame kita ludahin. Eits! Maksudnya, mari kita saksi pun ceritanya. Meludah di Yunani. Yunani temannya Yudarti. Itu sih tetangga saya yang asli Tegal. Maksudnya negara Yunani mempunyai tradisi jorok. Di zaman Yunani kuno, pada saat prosesi pernikahan, orang-orang kerap meludah ke pengantin wanita. Kesel kali ya ini orang, karena pengantin wanitanya udah ngerebut cowok orang. Bukan itu alasannya. Ini adalah tradisi yang dilakukan karena masyarakat Yunani di zaman dulu percaya bahwa meludah dapat melindungi pengantin dari roh jahat di hari bahagianya. Meski begitu, meludah di sini hanya dilakukan secara simbolis, yaitu dengan melakukan gerakan seperti orang yang mau meludah saat pengantin memasuki altar pernikahan. Cuy. Nah, gerakan itu biasanya dilakukan 3 kali untuk membawa keberuntungan yang lebih besar pada pengantin. Tradisi meludah ini tidak hanya dilakukan di momen pernikahan, tapi juga di momen bersejarah lainnya, seperti pembaptisan untuk memberkati bayi dengan kesehatan dan kecakapan. Tak hanya itu nih, meludah juga biasa dilakukan untuk mengusir roh jahat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat madukun nih. Gak cuma ngeludah, tapi nyembur. Tradisi unik Yunani ini menjadi lebih terkenal gara-gara film My Big Fat Greek yang tayang di tahun 2002. Dalam film tersebut ada satu adegan di mana pengantin diludahi oleh tamu undangan untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk yang dibawa oleh roh jahat. Amit-amit ya, seumur-umur akhirnya ternoda juga dengan air ludah mereka yang bau pete dan jengkol. Oke, lanjut lagi nih sob. Sekarang kita menuju ke Kenya dan Tanzania. Sebelumnya kita lihat dulu nih adegan film Ace Ventura, Playing Affection berikut ini. Nah loh, bisa begitu ya. Ace Ventura aja sampai diludahin tuh sama kepala suku dan anak buahnya. Ya, ini membayangkan nama negaranya aja kita udah mikir keadaan di sana yang amazing banget. Selain alamnya yang liar dan suku-suku pedalamannya juga liar gitu. Enggak lah, kebudayaannya juga tentu aja beda banget. Related dengan itu, ternyata meludah di Kenya dan Tanzania bukan sekedar ludah-meludah membuang air liur saja. Jadi meludah di negara ini ternyata adalah bentuk salam. Ace Ventura diludahin, mungkin itu salamnya ya. Dan ini adalah salam yang paling aneh. Salam ini dilakukan oleh suku Maasai di Kenya dan Tanzania. Jadi memberi salam dengan meludah satu sama lain adalah sebagai bentuk sopan santun yang sangat besar. Kelasnya udah tinggi nih, jadi begitu tuh. Selain itu, para pemuda suku ini juga harus meludahi tangan mereka sebelum berjabat tangan. Bisa dibayangin kalau air liurnya beraneka warna, merah, kuning, hijau, kelabu, dan aneka bau, belum lagi berbisa. Ular kali berbisa. Dan menyebabkan rabies. Waduh, sampai segitunya. Siap-siap deh tuh, apakah BPJS Kesehatan mau nanggung perawatan, pengobatan, serta rawat inap akibat kena air ludah mereka. Satu lagi nih, negara Kenya ternyata memiliki tradisi saat upacara pernikahan juga. Sang ayah akan meludahi pengantin untuk keberuntungan mereka. Nah loh, anak-anak suku Maasai di Kenya tumbuh seperti biasa. Namun,
Dalam pernikahan, para wanitanya diberikan kepada pria yang mereka tidak tahu tuh siapa asal-usulnya dan kadang jauh lebih tua dari umur mereka sendiri. Saat momen pernikahan tiba, pengantin akan mengemasi semua barangnya dan mengenakan perhiasan terbaik. Lalu, sang ayah mempelai wanita meludahi kepala dan payudara pengantin sebagai berkah. Lain ladang, lain ilalang. Di tahun 2020 yang lalu, seorang tukang bakso cuanki di Indonesia dong. Di mana lagi tukang bakso cuanki selain di negara plus 62? Tukang bakso ini mengaku meludahi mangkuk usai bertemu dukun. Nah, ini pasti syarat-syarat biar jualannya laris manis. Tukang bakso bernama Windra Suherman diperiksa polisi di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat karena aksinya meludahi mangkok viral di media sosial. Kepada polisi, Windra mengaku meludahi mangkuk untuk penglaris dagangannya. Menurut Windra, tindakannya itu berdasarkan saran dari seorang mbah dukun. Sedang membaca mantranya. Fals suara gue. Pelaku meludahi mangkok bakso tersebut sesuai dengan amalan atau ajaran yang dipelajari pelaku dari gurunya yang bernama Joko. Nggak usah dilanjutin ya, Joko tok gitu. Imam menambahkan Windra telah berjualan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat sejak tahun 2009. Namun kepada polisi, Windra mengaku baru melakukan aksi meludahi mangkuk selama sepekan. Itu yang ketahuan mungkin sepekan. Yang gak ketahuannya mungkin udah bertahun-tahun tuh. Aduh, Mas Windra tobat deh. Dalam rekaman video berdurasi 34 detik itu, terlihat Windra sedang menyiapkan bakso pesanan pembeli. Mangkuk berisi bakso tersebut kemudian diletakkan di atas meja dagang. Tangan pria tersebut menaburkan sesuatu ke mangkuk lainnya. Tak lama usai melirik kanan kiri, atas bawah untuk melihat lingkungan di sekitar, pedagang itu tampak mengambil mangkuk dan mengarahkan mangkuk itu ke mulutnya sambil cuy. Pihak kepolisian mengatakan pembeli bakso cuanki hingga saat ini belum melaporkan kejadiannya. Pihaknya tengah mengarahkan pembeli tersebut untuk membuat laporan. Mungkin karena pengaruh air ludah itu membutakan mata pembeli dan membuat pembeli terbius akan kenikmatan semu dari bakso cuanki tersebut. Atau jangan-jangan malah kena pelet abang tukang baksonya dan jadi tergila-gila. Buat penikmat bakso cuanki, sebelum makan bakso cek dulu ya kadar keasaman dan kepekatan kuahnya. Plus ada rasa-rasa jigong nggak kira-kira? Aduh, jadi kelinci percobaan dong. Lalu berikutnya nih, dijadi tahu masih tentang meludah. Ternyata di Edinburgh, Skotlandia sono, orang meludahi mozaik yang dinamakan The Heart of Midlothian. Tapi itu fakta yang tidak bisa disangkal atau diabaikan. Kita semua tahu bahwa meludah di jalan adalah kebiasaan buruk. Namun di Royal Mile atau serangkaian jalan di Edinburgh, Skotlandia, meludah tidak lain adalah ritual dan merupakan pemandangan yang cukup umum nih. Di sini, orang tidak meludah di jalan, tapi di tempat tertentu. Itu tadi yang dinamakan The Heart of Midlothian. Mereka menganggap mozaik tersebut adalah objek penghinaan berbentuk hati yang tidak berbahaya yang terletak di batu-batu jalanan. Persis di sebelah barat St. Giles Kirk, dikenal sebagai Heart of Midlothian. Tanda itu menandai tempat di mana penjara Old Talbot yang terkenal pernah berdiri. Itu adalah tempat di mana orang-orang Edinburgh berkumpul untuk menggantung orang kali ya, di depan umum dan meludahi pintu dengan meremehkan orang-orang yang dipenjara di dalamnya. Sejak saat itu, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan lokal untuk meludahi mozaik hati The Heart of Midlothian demi keberuntungan. Ternyata, hal kayak gini yang bernuansa mistis dan sakral nggak cuma di Indonesia ya bro. Ternyata di negara yang mikirnya pakai logika masih pada percaya hal kayak gini ya.
Lepas dari kepercayaan sebuah agama, dalam beberapa keyakinan, meludah itu juga adalah cara untuk mengusir pengaruh buruk dari setan atau sebagai pelecehan untuk setan. Dalam agama Islam pun ketika bermimpi buruk disunahkan meludah sebanyak 3 kali. Ketika terjaga, ke arah kiri tempat tidur sambil mengucapkan doa karena mimpi buruk adalah gangguan dari setan. Sekian dulu nih serba-serbi meludah di Jadi Tahu, bukan jadi tempe. Yang jelas, kata pakar kesehatan, mengeluarkan ludah itu ternyata adalah respon tubuh untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya yang ada di paru-paru lewat batuk. Tapi caranya yang jelas kudu tahu ya. Paling tidak meludahlah di tempat biasa orang meludah, seperti di toilet atau di wastafel. Jangan meludah di sembarangan tempat. Tapi kalau emang tidak memungkinkan, telan lagi aja ya ludahnya. Kan gak mungkin dong ludah di saat berdesakan di kereta atau bis.